Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 13 September 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari berbagai daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Meriah lomba gerak jalan indah libatkan ratusan peserta. Ratusan peserta dari berbagai kalangan tumpah ruah di jalanan berpartisipasi dalam lomba gerak jalan indah Sabtu 13 September 2025. Lomba ini digelar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku atau AMGPM berkolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon. Acara ini bukan hanya ajang kompetisi tetapi juga perayaan persaudaraan dan perdamaian. Ketua AMGPM Daerah Kota Ambon atau Dakota, Ivana Tuhumena memaparkan lomba tahunan ini diikuti oleh total 94 tim. Para peserta dibagi dalam beberapa kategori, yakni anak-anak 27 tim, remaja 13 tim, dewasa putra 28 tim, dewasa putri 11 tim, dan campuran 15 tim. Menariknya, partisipasi tidak hanya datang dari anggota AMGPM, melainkan juga dari berbagai komunitas. Sebelum memulai lomba, para peserta terlihat antusias mendaftar dan mengenakan nomor dada. Mereka tampil mencolok dengan kostum berwarna-warni cerah, didominasi warna merah, hijau, kuning, dan putih yang menambah semarak suasana. Para peserta memulai perjalanan dari depan Gong Perdamaian, sebuah simbol penting di Ambon. Mereka melintasi rute sepanjang Jalan DI Panjaitan, Jalan Patimura hingga Jalan Ahmad Yani. Di sepanjang jalan, ratusan masyarakat Kota Ambon tumpah ruah, memberikan dukungan dan tepuk tangan meriah kepada setiap tim yang lewat. Teriakan semangat dan senyuman menjadi pemandangan umum yang menunjukkan antusiasme tinggi. Rute berlanjut ke Jalan Diponegoro, melewati Tugu Trikora hingga ke Jalan AM Sangaji sebelum akhirnya berbelok ke Jalan Ayupati. Perjalanan mereka berakhir di depan kantor pemadam kebakaran, di mana para juri menunggu untuk menilai penampilan setiap tim. Lomba ini memperebutkan piala bergilir dari pemerintah Kota Ambon, serta trofi dan bonus untuk juara 1, 2, dan 3. Selain itu, ada juga penghargaan khusus untuk juara harapan dan juara favorit. Di balik kemeriahan lomba, Ivana Tuhumena berharap acara ini dapat memperkuat pesan perdamaian yang selalu digaungkan dari Kota Ambon. Kesuksesan kegiatan ini menjadi bukti bahwa kerukunan antar umat beragama adalah kunci untuk menjadikan Ambon kota yang damai. Informasi lainnya, Tribuners, kapal pesiar MV Le Soleil kunjungi Pelabuhan Ambon bawa ribuan wisatawan asing. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo Regional 4 Ambon menerima kunjungan kapal pesiar berbendera Perancis MV Le Soleil yang membawa ribuan wisatawan asing di Pelabuhan Yosudarso Ambon, Jumat 12 September 2025. General Manager Pelindo Regional 4 Ambon, Zahlan, mengatakan kedatangan wisatawan asing yang menumpangi kapal pesiar mewah milik perusahaan Ponant itu untuk mengunjungi tempat bersejarah di Kota Ambon. Menurut dia, untuk menyambut kedatangan kapal pesiar MV Le Soleil,
Pihaknya telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak KSOP dan PT Pelni. Sementara itu, kedatangan kapal pesiar mewah yang sering mengunjungi perairan Indonesia ini disambut dengan antusias oleh para siswa dan siswi yang berasal dari kora-kora kursus. Saat turun dari kapal, para wisatawan pun menyapa dengan ramah para siswa dan siswi yang telah menunggu kedatangan mereka. Zahlan berharap ke depan Pelabuhan Yosudarso Ambon akan dikunjungi lebih banyak lagi kapal pesiar. Apalagi masyarakat setempat juga sangat antusias, di mana mereka sangat suka berbicara atau berdialog secara langsung dengan wisatawan asing. Kemudian persiapan kami selaku penyelenggara operasional pelabuhan, ya kami berkoordinasi dengan KSOP selaku regulator dan agen kapal ini, dalam hal ini Pelni kebetulan sebagai agennya, intensifkan komunikasi di mana layanan untuk kapal asing ini memang ada sedikit a priori atau perhatian khusus. Karena kenapa? Ketika tamu asing ini datang di wilayah kita, itu pasti akan kembali negaranya menceritakan apa yang dialami. Nah, tentu kita ingin menampilkan wajah kita di mata internasional atau tamu asing itu, ya menampilkan dengan senyaman mungkin, seindah mungkin, dan serapi mungkin. Harapan kami ya Ambon ini, khususnya Pelabuhan Yosudarso atau pelabuhan yang ada di Maluku ini, kami menjamin khususnya yang dikelola oleh Pelindo itu, harapannya bisa dikunjungi lagi kapal-kapal asing atau kapal wisata, kapal turis, di mana kami menjamin bahwa amanlah pelabuhan kita, wilayah kita itu aman, masyarakatnya itu ramah, ya kemudian sangat senang berinteraksi dengan orang-orang asing, apalagi kalau sempat tatap muka atau diskusi atau nyantai ngobrol baik di tempat belanja maupun di tempat-tempat wisata. Tentu masyarakat kita itu sangat senang berinteraksi dengan masyarakat asing. Waspada jamu berbahaya, BPOM Ambon gencarkan edukasi demi kesehatan masyarakat. Balai Pengawas Obat dan Makanan atau Balai POM di Ambon menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK untuk para pelaku usaha, distributor hingga penjual jamu gendong. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi mereka tentang cara pendistribusian obat bahan alam yang benar dan memutus rantai peredaran jamu ilegal yang dicampur bahan kimia obat atau BKO. BIMTEK yang berlangsung di kantor Balai POM Ambon, Jumat 12 September 2025, dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Kepala Balai POM Ambon, Tamran Ismail, menjelaskan bahwa saat ini banyak masyarakat beralih dari obat-obatan kimia ke bahan alami termasuk jamu. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku usaha di sektor obat bahan alam atau OBA. Namun di balik peluang tersebut ada ancaman serius. Tamran mengungkapkan bahwa Balai POM masih sering menemukan produk jamu yang dijual tanpa izin edar dan yang lebih berbahaya mengandung BKO. Ia mencontohkan temuan terbaru di Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, di mana sebuah etalase menjual jamu ilegal yang dicampur bahan kimia. Tamran menjelaskan jamu yang mengandung BKO seringkali laris manis karena memberikan efek instan.
Misalnya jamu untuk asam urat, pegal linu, atau jamu kuat pria yang sangat diminati karena efeknya yang cepat terasa. Ia menambahkan beberapa penjual jamu instan di Namblea juga kedapatan menjual jamu yang mengandung bahan kimia obat. Ini menjadi alarm bagi konsumen untuk lebih berhati-hati. Melalui BIMTEK ini, Balai POM Ambon tidak hanya menindak, tetapi juga berkomitmen untuk mengedukasi. Mereka mengajarkan para peserta cara memilih bahan obat alam yang baik dan benar. Sebagai penutup, Tamran mengajak para pelaku usaha untuk tidak ragu menghubungi Balai POM Ambon jika membutuhkan bimbingan. Maupun secara luring di kantor Balai POM di Ambon. Ya, acara ini kita lakukan ya untuk memberikan pemahaman, memberikan kesadaran kepada para baik distributor, retail ataupun penjual jamu gendong. Ya, untuk apa? Jadi untuk bisa memproduksi, khusus jamu gendong memproduksi, kemudian juga mendistribusikan. Ya, kalau di retail itu mendistribusikan jamu yang sesuai dengan standar keamanan dan mutunya, ya, sehingga khasiat yang diharapkan oleh konsumen itu dapat terwujud. Saat ini, ya, jadi banyak masyarakat ya yang sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Mereka sudah tidak menginginkan minum obat-obat kimia. Ya, Bapak Ibu ketahui, kalau Bapak Ibu terutama nanti yang menjual jamu gendong, kalau ngeracik kan ambil dari bahan-bahan mentah ya, kemudian diracik, dimasak, kemudian dimasukkan di botol, kemudian dijual ya, seperti itu. Tetapi ada juga yang ambil dari sudah jadi ya, yang satu sudah jadi, jual di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan izinnya. Kita ingin masyarakat sehat, bukan dari sehat sebentar kemudian nanti sakit kemudian, dan sakitnya nanti akan jangka panjang. Mungkin minumnya 10. Himpunan Mahasiswa Papua di Ambon gelar musyawarah ke-7 menuju organisasi progresif berintegritas. Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Papua atau HMP Provinsi Maluku menggelar musyawarah umum anggota atau MUA ke-7 di Kota Ambon. Musyawarah berlangsung di Auditorium Kehutanan Universitas Patimura, Sabtu 13 September 2025. Acara yang mengusung tema besar menguatkan solidaritas dan profesionalisme untuk mewujudkan organisasi yang progresif dan berintegritas ini menjadi momentum penting bagi regenerasi kepemimpinan organisasi. Ketua Badan Pengurus HMP Maluku, Anwar Saiba, dalam sambutannya menekankan pentingnya persatuan dan kontribusi. Ia menambahkan melalui MUA ini, HMP diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, rendah hati, dan takut akan Tuhan, sesuai dengan subtema yang diangkat. Anwar juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyukseskan acara ini. Ia berharap semangat kolaborasi, transparansi, dan tanggung jawab akan terus menjadi pilar utama dalam membawa HMP menuju arah yang lebih baik. Musyawarah ini dihadiri oleh mahasiswa Papua dari berbagai kampus di Kota Ambon, termasuk Universitas Patimura atau Unpati, Politeknik Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN, Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM, dan Stikes Pasapua. Tujuan utama dari MUA ini adalah untuk memilih kepengurusan HMP yang baru untuk periode 2025-2026.
Diharapkan pengurus terpilih dapat membawa organisasi ini menjadi lebih baik dan terus menjadi wadah bagi para mahasiswa untuk saling membantu serta berkarya. Terima kasih Presiden yang kita hormati. Yang tadi topik Palu itu untuk apa? Meninjau kita bahwa untuk poin ketiga meninjau adalah mahasiswa yang telah didelegasikan oleh Komisi Palu. Maka itu belum peserta baru. Karena kita ganti BPH adalah sekali lagi saya tanyakan ke peserta baru. Bab 2 serta musyawarah umum anggota ada perubahan? Sekali lagi saya Tadi kan ada poinnya situ ada anggota tetap dan anggota tidak tetap kalau nggak salah tadi. Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners Ranperda RPJPD 2025-2045 Maluku Tengah diterima 7 fraksi DPRD, 17 arah pembangunan jadi fokus Bupati. Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 Kabupaten Maluku Tengah mendapat penerimaan dari 7 fraksi Parpol DPRD Maluku Tengah. Fraksi-fraksi yang menyetujui Ranperda hasil godokan Pemda dan Komisi 3 DPRD Maluku Tengah ialah Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PKB, Restorasi Amanat Pembangunan atau PAN PPP, Pesona Perindo Gelora, PSI Hanura. Sementara fraksi PDIP menolak usulan Ranperda RPJPD itu melalui rapat paripurna Jumat 12 September 2025 malam. Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir mengatakan ada 17 arah pembangunan yang menjadi landasan sekaligus kerangka transformasi daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di antaranya layanan kesehatan yang prima dan terjangkau, layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, stabilitas ekonomi daerah dan lainnya, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Menurutnya, dengan mengintegrasikan arah pembangunan tersebut ke dalam RPJPD Kabupaten Maluku Tengah, dalam kesempatan tersebut, Zulkarnain juga menyampaikan tantangan Maluku Tengah ke depan tidak ringan. Semua elemen masyarakat harus menjaga keamanan dan ketertiban sosial, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, menekan pengangguran, serta meningkatkan iklim investasi. Dikatakan semua itu hanya dapat diwujudkan apabila ada kebersamaan, sinergitas, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Dirinya juga mengajar masyarakat Maluku Tengah agar menghindari konflik karena konflik hanya membawa kerugian. Sebelumnya, Bupati menuturkan dokumen RPJPD ini disusun secara simultan dengan memendomani RPJPN tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Maluku tahun 2025-2045, serta Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, RPJPD ini juga memerhatikan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, isu-isu strategis dalam kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, serta dokumen sektoral lainnya. Dikatakan dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah atau RPJMD dan Renstra OPD maupun jangka pendek atau RKPD. Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 dengan resmi kami Yang Maha Kuasa
Rapat Paripurna 7 DPRD Kabupaten Maluku Tengah masa persidangan 2 tahun sidang. Di sini Pak. Sistemnya hancur lah ya. Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan harapan seluruh rekomendasi dan masukan fraksi Ke sana. Dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, saudara-saudara anggota Di sini Pak. Sistemnya hancur lah ya. untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan harapan seluruh rekomendasi dan masukan fraksi Ke sana. dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, saudara-saudara anggota Forkopimda Kabupaten. Memandang bahwa tidak ada kata yang indah selain menerima dan memerintahkan. Yang tidak sesuai Abu Nawas begitu, maksudnya nada pertama itu. Kita dikirakan tuh. Kita dikirakan sama orang. Saya kira yang terdalam. Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan instansi tertinggi, Saudara Bupati Maluku Tengah, yang kami hormati, rekan Wakil Ketua DPRD, yang kami hormati, Kita ke berita terakhir, Tribuners, sempat dijual Rp200.000 per kilo. Harga cabai di Pasar Langgur mulai turun. Harga cabai rawit lokal di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Provinsi Maluku, mulai berangsur turun. Pantauan tribundamun.com, Jumat 12 September 2025, harga cabai rawit lokal kini dibanderol Rp80.000 per kilogram. Turun dari harga sebelumnya Rp200 hingga Rp120.000 per kilo. Untuk cabai keriting yang dipasok dari Kota Tual dijual Rp50.000 per kilo, turun dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilo. Tomat jenis apel dijual Rp20.000 per kilo. Sementara bawang merah juga mengalami penurunan harga. Sebelumnya dijual Rp55.000 per kilo, kini dihargai Rp41.000 per kilo. Sedangkan bawang putih di angka Rp40.000 per kilo. Untuk kentang Rp35.000 per kilo, wortel Rp40.000 per kilo, buncis Rp12.000 per kilo, kol Rp20.000 per kilo. Nona, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan untuk pekan ini harga cabai sudah mulai kembali normal. Menurutnya saat ini memang tengah musim panen sehingga berimbas ke harga jual beberapa komoditas. Bella. Iya. Kapan datang Kak?
Bella. Iya. Kapan datang kak? Bella. Iya. Bella. Iya. Kapan datang kak? Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.